Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Soimin, soimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada malam hari ini kita masih berada dalam 10 hari terakhir, dan insya Allah malam ini adalah malam ganjil dan tidak mustahil Lailatul Qadar jatuh pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya hingga akhir kiamat kelak, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Dalam kesempatan ini saya diberikan topik kaitannya dengan muhasabah. Muhasabah artinya secara letterlek introspeksi, melihat ke dalam diri kita sendiri. Yang di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, muhasabah itu diperintahkan oleh Allah kepada orang beriman. Dari 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, di antaranya adalah ayat supaya orang beriman mau introspeksi. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap individu yang merasa beriman mau introspeksi, mau melihat ke dalam apa yang selama ini telah diperbuat sebagai persiapan untuk hari esok. Esok jangka pendek duniawi di masa tua, dan esok jangka panjang yang kekal dan abadi, yakni di akhirat. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah senantiasa melihat apa saja yang kalian perbuat. Hadirin hadirat yang berbahagia, tentu kalau kita muhasabah ada parameter yang kita pakai, ada standar yang kita gunakan untuk mengukur sejauh mana muhasabah kita dengan ukuran yang kita tentukan itu sudah diaplikasikan dalam kehidupan atau tidak. Contoh, puasa yang setiap tahun di bulan Ramadan itu diwajibkan kepada orang yang beriman. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita sudah insya Allah hafal semua, adalah bukan merupakan tujuan.
Tapi puasa itu sebagai wasilah langkah awal ketaatan kita untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Apa itu? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya orang yang berpuasa jangan merasa telah bertakwa. Baru langkah untuk menuju ketakwaan yang hakiki. Salat saja Rasulullah menegaskan as-salatu imaduddin. Salat itu baru tiang agama. Masih memerlukan pondasi, memerlukan lantai, memerlukan dinding, memerlukan atap, memerlukan genteng. Mungkin isi bangunan itu menuju paripurna Islam. Zakat pun bukan tujuan. Sehingga Rasulullah menyatakan az-zakatu qantaratul Islam. Zakat itu jembatan menuju Islam. Jadi zakat itu pun bukan tujuan utama. Tetapi bagaimana zakat itu bisa diberdayakan untuk menjadikan umat Islam itu punya kualitas keimanannya dan keislamannya. Sehingga tadi oleh MC tidak digambarkan seperti yang terjadi di Spanyol. Allah menggaransi Islam akan tetap berada di muka bumi ini. Tetapi Allah tidak memberikan garansi Islam akan tetap berada di Indonesia. Kecuali orang Islam Indonesia itu sendiri yang mempertahankan eksistensi keberadaan Islam di tanah pertiwi Indonesia ini. Oleh karena itu, kalau kita introspeksi berarti yang namanya puasa itu untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Dari sekian banyak definisi yang diungkapkan oleh para ulama, kita nukil saja dari tafsir Jalalain. Tafsir yang dijadikan rujukan, referensi, maroji di pesantren-pesantren. Tafsir ini dikarang oleh dua ulama besar, masing-masing Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Dalam tafsir ini dikatakan yang namanya takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan. Yang namanya takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, baik yang sirriyah maupun yang alaniyah, baik yang rahasia maupun yang tampak jelas kelihatan oleh orang lain. Contoh yang jelas, yang alaniyah, kita sholat, gerakannya sejak takbiratul ihram sampai salam, orang bisa lihat orang ini tergopoh-gopoh, terburu-buru sholatnya atau tidak. Ini namanya alaniyah. Haji, umroh, sejak mengambil niat ihram dari miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Kalau haji wukuf di Padang Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, menginap di Mina, melempar jumroh, itu pun bisa kelihatan oleh orang lain. Ini namanya alaniyah. Zakat
yang dikeluarkan oleh orang yang berzakat bisa kelihatan. Dikasih kepada siapa, berapa jumlahnya, ini pun alaniyah. Nah sekarang apa perintah Allah yang sirriyah? Di antaranya adalah puasa. Ternyata puasa adalah sebagai latihan ketaatan kita untuk menjalankan hal-hal yang sirriyah. Makanya Rasulullah menyatakan as-saumu ibadatun sirriyatun. Puasa itu adalah ibadah sirriyah. Yang tahu orang itu berpuasa cuma dirinya sendiri dengan Allah. Emang ibu-ibu tahu suaminya puasa beneran? Belum tentu tahu. Jangan-jangan cuma sahur doang di rumah sama buka. Tapi begitu berangkat ke kantor, berangkat ke pasar, jangan-jangan ya. Jangan-jangan siang hari bolong lapar dia pergi ke restoran yang tertutup atau di warung-warung yang cuma kelihatan kakinya doang. Nanti balik lagi ke rumah pura-pura lemes kan bisa juga. Ini namanya sirriyah. Tapi karena puasa ini dipanggilkan kepada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang yang beriman, maka orang yang berpuasa landasannya iman dan keikhlasan atau muhasabah ihtisaban. Ia akan diampuni dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Kenapa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kenapa? Karena imannya dibawa kemana-mana. Coba, kalau landasannya iman, niat puasa, biar sahur di Tanjung Priuk atau di Jakarta Utara, kemudian kantornya di Tamrin atau di Jalan Sudirman, atau di kota, sampai ke kantor ditugaskan pergi ke Bali pulang pergi, atau ke Aceh, atau ke Medan, atau ke Jogja, ke Semarang, keluar kota lah pakai pesawat terbang. Kalau landasannya iman, sungguh pun ia lapar, sungguh pun ia dahaga, ada kesempatan di hotel berbuka, di Bali, di Aceh, di Medan, tetap pantang untuk berbuka. Kenapa? Karena sadar Allah selalu bersaksi. Ini yang dimaksud imannya dibawa-bawa. Lain dengan umroh atau haji. Umroh kadangkala imannya sadarnya waktu di Mekah doang. Makanya enggak sedikit artis umroh, ya Allah, itu yang namanya auratnya tertutup rapi. Dikala di multajam nangisnya, Masya Allah. Kalau ditampung tuh air matanya 1 gelas kali. Kesadarannya tinggi, tapi begitu kembali ke Jakarta imannya ditinggal. Kembali kepada habitat. Biasa buka aurat, ya buka aurat lagi. Ini maksudnya imannya ditinggal. Tapi dalam puasa pantang berbuka. Ini yang kaitannya dengan puasa. Ayat menegaskan, surat Al-Baqarah 186 menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, katakan kepada hambaku, jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadi, urat leher kita sendiri. Inilah dirasakan dalam puasa. Makanya kita mau wudhu, nih mau wudhu, siang hari bolong, haus nih, kan kalau sambil wudhu berkumur minum kan bisa.
Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena sadar. Ada ayat dalam surat Mujadalah yang menyatakan ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makan. Tidaklah orang bertiga berbicara rahasia, entah di mana ia berbicara di tempat yang tersembunyi, kecuali hadir yang keempat Allah jadi saksi. Tidaklah orang berlima bersekongkol berkonspirasi termasuk di pagar DPR. Pagar DPR tuh sembunyi-sembunyi mau cari sesuatu. Berlima kecuali yang keenam Allah jadi saksi. Lebih banyak dari itu 1000 orang Allah jadi saksi. Lebih sedikit berdua, yang ketiganya Allah. Sendirian, yang keduanya Allah. Itu baru di dunia saja, sekarang ketahuan sama KPK. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Peristiwa 5 tahun yang lalu curangnya sekarang ketahuan. Ini yang namanya puasa, imannya dibawa kemana-mana. Nah, kalau kita muhasabah, introspeksi, kalau dalam puasa kita bisa dan sanggup membawa iman kemana-mana, kenapa kita tidak transfer kejujuran di dalam ketakwaan berpuasa ini dalam kehidupan yang lain? Ini contoh. Abdullah bin Dinar meriwayatkan, suatu ketika saya jadi musafir beserta Umar bin Khattab dari Madinah menuju Mekah. 500 kilo kurang lebih perjalanan. Kehabisan bekal. Udah kehabisan bekal, cari makanan kemana-mana nggak ada. Berburu binatang pun nggak dapat. Tiba-tiba muncullah dari atas bukit seorang penggembala dengan ratusan kambingnya turun dari bukit. Dipanggil oleh Umar bin Khattab, "Ta'al, sini dong penggembala. Ada apa tuan? Ini kami musafir dari Madinah mau ke Mekah. Kehabisan bekal. Gimana itu kalau salah satu kambingnya kami beli?" Apa jawab penggembala? "Maaf tuan, ini kambing bukan milik saya. Kambing ini milik majikan saya, tuan saya. Saya sekedar seorang budak yang disuruh mengembalakan." Pancing Umar bin Khattab, "Iya kan cuma satu kambing. Enggak mungkin majikanmu tahu, apalagi pulang sudah dalam keadaan gelap, enggak ada lampu, enggak mungkin majikanmu ngitung. Lagian kalau besok pagi ketahuan, bilang saja bahwa salah satu kambingnya dimakan oleh serigala." Pancing Umar bin Khattab. Tapi di luar dugaan, subhanallah, sang penggembala menyatakan, "Maaf tuan, kalau begitu fa'ainallah. Allah posisinya di mana?" Bergetarlah Umar bin Khattab, meneteskan air mata. Kemudian sambil mengucapkan, "Wallahi demi Allah, kata-kata yang keluar dari mulutmu tadi mudah-mudahan bisa membebaskan kamu sebagai budak di dunia ini dan membebaskan kamu dari azab api neraka di akhirat kelak." Kemudian dibawalah pulang menuju majikannya. Berdialoglah tawar-menawar, ditebuslah budak itu oleh Umar bin Khattab. Jadilah manusia merdeka, diberikan modal kambing, sukses berkat kejujuran. Kira-kiranya kalau penggembala di kampung ada ratusan kambingnya, ada yang mau beli satu, kira-kiranya gimana ya? Kayaknya jangankan satu Pak, 5 juga boleh. Ya, urusannya urusan nanti. Inilah namanya keimanan itu dibawa. Apalagi kita sering membaca ayat kursi. Nih, kadangkala orang Islam ayat kursi dijadikan jimat. Ingin dapat jodoh perempuan yang cantik, baca ayat kursi terus. Ingin jadi anggota dewan, baca ayat kursi.
Ingin naik pangkat, baca ayat kursi. Takut jalan ke tempat gelap, ada tuyul, ada genderuwo, baca ayat kursi. Padahal ayat kursi itu sentral tauhid. Abdulus surah, seutama-utamanya surat dalam Al-Quran adalah suratul Baqarah. Dan seutama-utamanya ayat dalam surat Al-Baqarah adalah ayatul kursi. Ayat kursi. Kenapa? Karena ayat kursi sentral tauhid. Diawali dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, Ia berdiri sendiri, enggak pernah ngantuk apalagi tidur. Itu jelas. Kemudian cuplikannya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah atau kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi itu adalah dimensi al-makan, artinya tempat. Dan yang dimaksud tempat adalah zahiran wa batinan. Maka Allah zahiran wa batinan. Fisika, metafisika itu adalah kursi Allah. Al-fadha la nihayatalah, al-khala la ghayatalah. Kekosongan yang tiada berujung. Jadi kekosongan yang tiada batas inilah. Bentangan yang tiada ujung dan batas, inilah yang namanya kursi Allah. Makanya kalau dalam ilmu modern disebut big hall, ruangan besar. Jadi kalau Allah menciptakan bumi sehari 100 planet sebesar bumi, sampai kiamat enggak bakalan penuh tuh ruangan. Itu namanya kursi Allah. Sementara Allah itu dekat, artinya kedekatan Allah universal. Allah bukan hanya dekat di Ka'bah, bukan hanya dekat di Arafah, bukan hanya dekat di kala berpuasa, tapi di sawah, di kantor, di atap, di pesawat ulang-alik, hatta di kedalaman bumi, di kedalaman laut, Allah tetap dekat. Karena wilayah kekuasaan itu meliputi langit dan bumi. Subhanallah. Ini kalau kita ngaji ya, kalau kita introspeksi itu namanya tauhid. Karena itu mari kita transfer. Yang namanya ketakwaan dalam berpuasa ini kita introspeksi, termasuk memilih pemimpin. Tadi ini kadangkala cuek, pemimpin mah gak ada kaitannya dengan agama, goblok tuh orang. Ya. Gak ada kaitan dengan agama. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ada 89 ayat, dilanjutkan dengan perintah, dilanjutkan dengan larangan, dilanjutkan dengan statement. Contoh yang dilanjutkan dengan perintah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Alhamdulillah kita taat berpuasa. Yang kaitan dengan perintah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang beriman, kalau kalian dalam keadaan punya persoalan, maka mintalah perlindungan dan pertolongan kepada Allah dengan penuh ketabahan dan mendirikan sholat. Alhamdulillah kita sudah taat. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Hei orang beriman, kalau kalian mau sholat maka berwudulah terlebih dahulu. Alhamdulillah ditaati. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Hei orang beriman, kalau kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bergegaslah. Alhamdulillah. Tapi kenapa padahal tadi yang namanya takwa imtisalul awamirillah wastinabu nawahi sirron wa alaniyah. Kan juga takwa itu harus meninggalkan larangan Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Ya ayyuhallazina amanu lagi nih.
Ya ayyuhallazina amanu dalam surat An-Nisa ayat 144. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang kafir dengan mengabaikan atau mengenyampingkan orang-orang beriman. Selama masih ada orang beriman, pilihlah dia. Entah itu RT, entah itu RW, entah itu lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Kalau sudah tidak ada orang beriman yang patut dipilih, baru Obama pilih. Karena di Obama nggak ada pilihan lain di Amerika, betul nggak? Kalau di Irian ternyata Indonesia juga di sana mayoritas non muslim, ada calon dari non muslim, maka kita harus mendukung. Tapi selama masih ada, kata Allah, jangan. Ini kan lanahiyah, lamnya lam nahiyah, larangan. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 51 menegaskan, ya ayyuhallazina amanu, pakai wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani itu selalu kompak, selalu dukung-mendukung, sebagian menjadi pemimpin sebagian yang lain. Karena itu dalam urusan-urusan politik mereka kompak. Serbu Irak, kompak tuh. Itu yang namanya Amerika, Inggris, Jerman, Perancis bersatu. Akhirnya Irak hancur. Ini Indonesia nggak waspada, nggak mustahil nanti. Barang siapa yang terpaksa, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian memilih mereka, fa innahu minhum, maka ia sudah terperangkap dan terjebak oleh strategi mereka, terjebak oleh pola pikir mereka. Kenapa? Karena ada kata-kata bijak, namanya an-nasu ala dini mulkihim. Manusia itu perangainya tergantung siapa pemimpinnya. Contoh, waktu Gus Dur jadi presiden, ini Gus Dur kan senang tahlilan, senang solawatan, senang istighosah. Makanya di istana setiap malam Jumat ada tahlilan, ada istighosah, ada solawatan. Karena Gus Durnya senang solawatan. Sekarang ada nggak istighosah di istana? Demikian pula orientasi orang-orang beriman pasti yang namanya pembangunan tidak ansih berorientasi kepada hal-hal yang materialistik, hedonistik, enggak. Tapi keseimbangan antara mental spiritual dengan fisik material. Jadi kalau cuman fisik material, enggak bakalan bahagia manusia. Enggak bakalan bahagia. Saya udah pengalaman, saya pernah pergi ke Cina. Saya ngobrol sama orang Cina, Pak Ustadz mah enak. Kalau lagi gundah ada sesuatu persoalan, ngadu sama Tuhan. Kalau kami lagi gundah paling ngerem di kamar 1 minggu katanya. Begitu. Kepada siapa harus mengadu? Demikian pula kita pergi ke Vietnam, kita pergi ke Australia, kita pergi ke Tokyo, sama. Materialistik bukan jaminan kebahagiaan manusia. Bukan. Tapi keseimbangan. Ada lagi ayat surat Ali Imran ayat 28. Nah,
Nah, ini catat. Ini kan ketakwaan harus dibawa kemana-mana. La yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ini laknya jelas lam nahiyah. Orang beriman itu jangan mengangkat pemimpin dari kalangan orang kafir. Jelas. Surat An-Nisa 138, 139 lebih kejam lagi. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Berikanlah kabar kepada orang munafik, bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa orang munafik di antaranya? Dilanjutkan oleh ayat tadi. Allazina takhuzuna allazina yattakhizunal kafirin auliya'a min dunil mu'minin, yaitu mereka-mereka yang mengangkat memilih pemimpin-pemimpin dari kalangan orang kafir dengan mengabaikan orang-orang beriman. Subhanallah, ini kalau ketakwaan kita mau dibawa kemana-mana. Bahkan ketakwaan ini harus ditransfer, orang harus menjadi fi'lal khairat, artinya semangatnya kebajikan. Makanya puasa ini orang berbuat kebaikan luar biasa. Luar biasa. Berbuat kebaikan itu ada 3. 1, adil. 2, ihsan. 3, itsar. Ini yang diisyaratkan dalam surat An-Nahl ayat 90 yang selalu jadi wasiat para khotib kalau hari Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Adil adalah perlakuan perbuatan baik yang paling standar. Jadi kalau adil itu perbuatan yang standar. Contoh, orang Islam enggak sholat, zolim dia. Kalau orang Islam sholat 5 waktu, adil. Orang Islam ngeluarin zakat, adil. Kalau orang Islam tidak mengeluarkan zakat, zolim. Makanya pada zaman Umar bin Khattab diperangi dia. Orang Islam mampu haji, pergi haji, adil. Kalau enggak pergi haji, zolim dia. Tapi kalau orang Islam sholatnya ditambah yang sunat seperti sholat tarawih, itu bukan hanya adil tapi ihsan. Kalau dalam hukum sosial kita ditempeleng nih kelepak, punya hak untuk menempeleng. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kalian ingin membalas, balaslah dengan balasan yang setimpal. Tapi kalau kalian memaafkan, sabar, itu lebih baik. Jadi kalau kita tempeleng lagi dengan tempelengan yang sama, adil itu. Tapi kalau kita maafkan, wal kaziminal ghaiz wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita tahan, aduh, kalau saya tempeleng kasihan, kayaknya krempeng dia. Kalau saya tempeleng ngejongkeng dia. Nah, udahlah kita maafin. Nah, kalau dari ihsan ditingkatkan lagi jadi itsar, udah kita maafin ya. Kemudian pas kita lapar, kita ajak ke restoran, yuk kita makan bareng-bareng. Ini namanya itsar. Cuman ada nggak orang habis nempeleng kita maafin diajak makan? Kalau Rasulullah itsar, biar orang Makkah kurang ajarnya minta ampun. Dikala Fathul Mekah semuanya dimaafkan dan fakir miskinnya disantuni. Rasulullah. Itu namanya itsar. Ibu-ibu punya tetangga pelit, dipelitin lagi, adil. Tapi kalau ada tetangga pelit, kita kasih terus, ihsan. Walaupun puluhan tahun, tetap dia pelit aja, udahlah kesimpulannya dia pelit, kita tetap aja berbuat baik. Itu namanya itsar. Contoh itsar ini sekarang bulan Ramadan banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang itsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Mereka lebih mengutamakan orang lain padahal mereka itu butuh. Ini namanya isar. Sekarang bapak-bapak banyak enggak memikirkan saya kebeli baju atau enggak. Yang dipikirkan ini pembantu mau pulang. Ya, pembantu mau pulang, bonusnya, gajinya, zakatnya, ongkosnya, pakaiannya. Diri enggak dipikirkan, ini namanya isar. Harusnya semangat isar itu terus kita lanjutkan, bukan saja di Ramadan ini. Subhanallah. Kalau ibu-ibu punya suami diam-diam nih, suami nikah lagi. Ya. Kalau ibu-ibu minta cerai, adil nggak? Adil, punya hak. Ngapain saya dimadu? Itu namanya punya hak tuh istri minta cerai karena nggak mau dimadu. Tapi kalau istri mau ihsan, jangan minta cerai. Udah bang, saya tahu abang punya istri lagi, tapi maaf ya, ngontraknya beli rumahnya jangan di Tanjung Priuk, di sono di Bandung. Ya, jadi kalau tetangga nanya suamimu kemana, lagi dinas keluar kota, kan enak gitu kan. Kalau mau ditingkatkan lagi nih, dari ihsan ke isar. Istri yang tua nyantuni yang muda. Itu namanya isar. Kira-kiranya ada enggak di Jakarta itu? Ada enggak? Susah. Contohnya siapa? Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Saroh. Siti Saroh telah berbuat isar. Ya. Siti Saroh enggak punya anak bang, abang kan nabi, abang pinter, ilmunya banyak, sayang kalau enggak punya keturunan, sebaiknya abang nikah lagi. Kata Ibrahim, beneran loh? Iya, bener bang, abang sayang kalau enggak punya keturunan, saya kan enggak bisa melahirkan keturunan, udahlah abang saya dicariin, dapatlah Siti Hajar. Dari Siti Hajar inilah muncul anak yang namanya Ismail alaihissalam, dan dari Nabi Allah Ismail inilah yang melahirkan bangsa Arab Hijaz, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak isar Siti Sarah, nggak bakalan ada sejarah bangsa Arab Hijaz. Akhirnya isarnya Siti Sarah dibalas oleh Allah, diganjar, diberikanlah keturunan namanya Ishak. Dari Ishak inilah melahirkan bangsa Israel. Coba, kalau enggak ada isarnya Siti Sarah, enggak bakalan ada bangsa Israel. Jadi ini dua bangsa dari Ibrahim alaihissalam. Makanya Hebron, Palestina ribut terus karena nenek moyangnya sama. Ya, nenek moyangnya sama. Uang Nabi Allah Ibrahim nenek moyangnya orang Yahudi, ya, nenek moyangnya orang Nasrani, juga nenek moyang orang Islam. Makanya terus. Tuh, makanya kenapa kalau ustadz, kiai berdoa lagi pernikahan, Allahumma alif bainahuma kama alabta baina Ibrahim wa Sarah. Ya Allah, perpadukanlah dengan penuh cinta kasih sebagaimana kau telah memperpadukan dengan penuh kasih sayang antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah, bukan dengan Siti Hajar. Ya. Kenapa? Karena Siti Sarah telah berbuat isar dan menempati surga Jannatun Naim yang paling utama. Jadi ibu-ibu kalau ingin menempati surga yang paling utama, ya terserah ibu-ibu yang punya hak. Betul nggak? Ya, inilah yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri. Semoga Allah mengampuni, kita semuanya maafkan. Walaupun minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.